Bapak di surga, kami berterima kasih sore ini Engkau sekali lagi beranugerah kepada kami dan memberikan kesempatan lagi kepada kami untuk melanjutkan pembahasan kitab Roma. Kami berdoa kiranya Tuhan sertai dan memimpin pembahasan kami 1 jam ke depan, dan kami juga memohon agar semua device yang kami pakai, baik hamba-Mu yang memaparkan materi, maupun Bapak Ibu yang mengikuti dari berbagai tempat, baik di dalam maupun luar negeri, semua jaringan boleh berfungsi dengan semestinya sehingga tidak ada hal yang menghalangi kami untuk mengikuti pembelajaran pada sore hari ini. Kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan di dalam pembelajaran ini. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita kembali lagi dalam pembahasan lanjutan kitab Roma. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Bapak Ibu dapat mengikuti pembacaan ini dari rumah masing-masing, Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikianlah kita juga akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana ini. Yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah kuasa Taurat, di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ya, sedemikian jauh Bapak Ibu pembahasan firman Tuhan yang akan kita bahas pada sore hari ini. Ya, kabar baik tentang kebenaran yang diperhitungkan, yang berlawanan dengan kebenaran yang diusahakan sendiri sangat berbeda. Kita sudah banyak sekali belajar ya, baik sebelum kelas ini, kita mulai 2 tahun yang lalu, maupun selama kelas ini, kita banyak sekali mempelajari bahwa kebenaran yang diperhitungkan, yang berlawanan dengan kebenaran yang diusahakan sendiri. Injil mengatakan bahwa segala usaha moral kita tidak bisa bersumbangsih apapun terhadap keselamatan kita. Nah, Bapak Ibu, kita perlu terus-menerus mempercayai akan hal ini, bahwa sistem keselamatan kita hanya dengan beriman kepada Kristus. Bukan beriman kepada Kristus plus moral, atau beriman kepada Kristus plus kerajinan melayani, atau
beriman kepada Kristus plus yang lain-lain ya. Jadi itu iman kepada Kristus tidak boleh ditambahkan dengan apapun untuk sistem keselamatannya. Jadi kita mempercayai hanya satu sistem keselamatan, yaitu beriman. Pertanyaannya adalah jika perbuatan baik kita tidak berguna untuk mendapatkan keselamatan kita, maka mengapa kita berbuat baik? Saya percaya Bapak Ibu juga bisa langsung menjawab ini ya, tapi kita perlu memikirkan ulang. Jika perbuatan kita tidak berguna untuk mendapatkan keselamatan kita, maka mengapa berbuat baik? Dan jika kita diselamatkan oleh kasih karunia, bukan oleh perbuatan baik, bukankah itu membuka pintu bagi kehidupan tidak bermoral? Nah, jadi ada bisa muncul pertanyaan seperti ini ya. Jika kita diselamatkan oleh kasih karunia bukan oleh perbuatan baik, bukankah itu membuka pintu bagi kehidupan tidak bermoral? Nah, Paulus bertanya di dalam ayat yang pertama, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah-tambah kasih karunia itu? Jadi Paulus mempertanyakan apakah pesan Injil membuat kita mengubah pola berdosa dalam kehidupan kita? Setelah kita mendapatkan keselamatan di dalam Kristus, maka kita memiliki pola berdosa, yaitu berdosa saja karena kita akan diselamatkan dengan iman kepada Kristus. Saya pikir itu adalah satu pemikiran yang salah seperti yang dipertanyakan oleh Rasul Paulus. Jika demikian, ya, jika demikian bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Nah, jika benar, bagaimana caranya? Bukankah pesan Injil mendorong kita terus berdosa agar kasih karunia bisa tetap menutupinya? Nah, jadi di dalam ayat yang kedua, Paulus menuliskan sekali-kali tidak. Ya, tidak. Artinya, kita bisa berkata seperti itu karena kita tidak memahami pengajaran tersebut. Jika kita memahami pengajaran Injil, maka kita tidak akan mengambil kesimpulan tersebut. Nah, jadi pertanyaan yang sama sering sekali kita temukan. Ya, kami di dalam pembinaan pada Rabu malam juga ya, kan ada juga pembinaan Rabu malam, ada juga yang mempertanyakan demikian. Jika kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia, berarti kita bisa bebas melakukan dosa. Nah, jadi memang kita harus berpikir dengan mindset yang berbeda ya. Jika kita sudah diselamatkan, maka selanjutnya kita tidak lagi harus memikirkan hidup di dalam hidup dengan dosa yang semakin bebas begitu ya, tapi sebaliknya kita hidup bebas dalam kebenaran dan perbuatan baik yang dipertanyakan tadi. Kalau demikian untuk apa kita berbuat baik kalau perbuatan baik tidak menyelamatkan? Nah, perbuatan baik itu adalah buah daripada iman kita, bukan? Perbuatan baik itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi bukan untuk keselamatan. Karena jelas perbuatan baik di luar iman itu bukan perbuatan baik yang dipermuliakan Tuhan. Tetapi perbuatan baik setelah kita diselamatkan itu adalah perbuatan baik buah daripada iman kita dan sebagai ucapan syukur di hadapan Tuhan, dan tentulah perbuatan baik itu diperkenan oleh Tuhan. Nah, Paulus mau menjelaskan pengajaran pembenaran dan persatuan kita dengan Kristus. Ya. Di dalam ayat 1, Paulus mau menjelaskan bagaimana Injil menghasilkan kehidupan yang berubah dan kudus. Di dalam ayat 1 ini. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa jika semakin bertambah kasih karunia? Nah, jadi pertanyaan di ayat 1 ini, justru Paulus mau menekankan seharusnya kehidupan kita setelah mengalami pertobatan atau setelah kita dipersatukan dengan Kristus, kehidupan kita itu berubah dan menjadi kudus, bukan semakin bertekun dalam dosa. Di dalam pasal 1 sampai di dalam ayat 1 sampai ayat yang kelima ya, menjelaskan apa yang telah Allah capai bagi kita dalam Injil.
Ya, dalam ayat 1 sampai ayat kelima, pasal 1 sampai pasal yang kelima. Lalu pasal 6 sampai pasal 6 sampai pasal 8 memberitahukan kita apa yang akan Allah capai dari kita melalui Injil. Begitu ya. Saya ya, jadi sekarang ini kita ada di dalam pasal 6. Nah, dalam pasal 6 sampai pasal 8 kita akan belajar nanti bahwa ayat-ayat di sini memberitahukan kita apa yang akan Allah capai dari kita melalui Injilnya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam topik Anda mati bagi dosa atau kita mati bagi dosa. Frasa yang sangat penting bagi kita dari pasal 6 adalah kita telah mati bagi dosa. Dan artinya ini ada beberapa. Yang pertama, kita tidak lagi ingin berbuat dosa dan dosa tidak lagi memiliki kuasa atas kita. Jika ini tidak menjadi maksudnya, maka Paulus tidak perlu menulis ayat 12 sampai ayat 14. Ya, ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Nah, jadi jika orang Kristen tidak ingin berbuat dosa, mereka mengapa kita perlu mendorong dia untuk tidak melakukannya? Ya, sekali lagi, jika orang Kristen tidak ingin berbuat dosa, mengapa kita perlu mendorong dia untuk tidak melakukannya? Di dalam pasal 7 ayat yang ke-18 dikatakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa orang-orang Kristen masih memiliki keinginan berdosa. Kenapa? Karena sekalipun kita sudah dilahirbarukan, tetapi tubuh yang kita hidupi ini masih memiliki natur dosa. Jadi kita orang berdosa yang dibenarkan, orang berdosa yang dikuduskan, kan begitu ya. Jadi kita tetap orang berdosa karena natur kita berdosa. Jadi tetap ada keinginan-keinginan. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-18 di dalam pasal 7 itu ya Paulus menuliskan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia. Dalam hal ini manusia yang sudah diselamatkan ya, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Nah, inilah diberikan Paulus gambaran daripada orang-orang Kristen. Yang kedua, kita tidak lagi, ya kita telah mati bagi dosa, artinya kita tidak lagi harus berdosa. Dosa sekarang tidak pantas bagi orang Kristen. Ya, penafsiran pertama mungkin terlalu berlebihan, tetapi yang ini tidak cukup kuat. Ya, Paulus mengatakan dengan berani kita telah mati, bukan kita seharusnya mati. Ya, jadi kita telah mati. Mati bagi dosa. Yang ketiga, kita telah mati bagi dosa artinya adalah kita pelan-pelan menjauh dari dosa. Dosa sedang melemah di dalam kita. Jadi bukan semakin menguat ya, semakin melemah. Tetapi istilah mati yang Paulus gunakan pasti lebih kuat dari itu. Selain itu, keterangan waktu di dalam bahasa Yunani, kata kerja auris, menunjukkan satu kali tindakan yang sekali di masa lalu. Satu kali tindakan di masa lalu, Paulus tidak sedang merujuk pada proses yang terus berlanjut. Berarti mau menunjukkan kata mati, sudah mati, itu lebih kuat dikatakan ya, lebih kuat daripada itu.
Nah, yang keempat, kita telah mati bagi dosa, artinya adalah kita telah menolak dosa. Pada suatu saat kita menolak perilaku berdosa, ini ada benarnya, tetapi bukan apa yang sedang Paulus ajarkan di sini. Karena ayat 3 sampai ayat yang ke-6 menjelaskan, ayat 3 sampai ayat yang ke-6, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikianlah juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian Kristus, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, jadi menjelaskan bahwa kematian dari suatu hasil dari persatuan kita dengan Kristus. Jadi hasil dari sesuatu yang dilakukan bagi kita, bukan sesuatu yang kita lakukan. Jadi kematian kita terhadap dosa ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh Kristus. Pada bulan April yang lalu kita sudah bersama-sama ya, seluruh dunia, orang percaya di seluruh dunia merayakan Jumat Agung, memperingati kembali Kristus yang mati di atas kayu salib, yang rela menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita. Kematian Kristus itulah yang mati terhadap dosa, ya, mati bagi dosa kita, yang membuat kita, yang memberikan kemampuan kepada kita, atau status kita telah mati bagi dosa. Karena apa yang dialami Kristus, itu juga yang kita alami di dalam Kristus. Yang kelima, kita telah mati bagi dosa, artinya adalah kita tidak lagi bersalah atas dosa. Semua dosa kita tidak bisa menghukum kita karena sudah diampuni dalam Kristus. Sekali lagi, ada benarnya, tetapi mungkin bukan apa yang dimaksudkan dalam bagian ini. Ya, Paulus perlu menjelaskan alasannya, meski kita memang tidak lagi bersalah karena dosa, kita tetap perlu berusaha hidup tidak berbuat dosa. Mengapa Injil membuat perbedaan terhadap cara hidup kita? Hanya menyatakan ulang kebenaran bahwa kita telah diampuni di dalam Kristus, ya, bukan jawabannya, ya. Nah, jadi frasa yang sangat penting dalam pasal 6, ya, kita telah mati bagi dosa, ini intinya adalah saat kita menjadi Kristen, kita tidak berada di bawah pemerintahan atau kekuasaan dosa lagi. Ini yang menjadi sukacita tentunya. Tidak ada orang yang senang di bawah kekuasaan tiran, begitu ya, kekuasaan penguasa yang jahat. Dan kita tahu dosa itu jahat. Kalau kita dipindahkan menjadi hamba Tuhan, Tuhan itu bukan penguasa yang jahat. Pasal 5 ayat 21 dikatakan demikian, ya, ayat 21. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dosa berkuasa, dikatakan dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal. Nah, jadi dengan kata lain, dosa masih punya kuasa, tetapi tidak lagi memiliki daya untuk mengatur kita. Jadi tetap kita melihat kenapa kita masih ada dalam kondisi peperangan, mengalahkan dosa setiap hari, ya, peperangan. Ya, karena dosa itu masih punya kuasa. Belum dicabut sampai ke akar-akarnya. Nanti pada waktu Yesus datang kembali, baru kuasa dosa itu dicabut sampai ke akar-akarnya, sehingga orang percaya yang dibangkitkan untuk masuk ke dalam langit dan bumi baru, tidak ada lagi dosa di sana.
Nah, itulah kehidupan yang kita nantikan ya, di mana tidak ada lagi air mata, tidak ada kegelapan, tidak ada kesengsaraan, tidak ada penderitaan akibat dosa. Itu sebabnya ada orang-orang tertentu yang sangat merindukan untuk segera meninggalkan dunia ini dan hidup bersama dengan Tuhan. Tetapi Paulus mengatakan, walaupun Paulus juga mengatakan ingin segera bersama dengan Tuhan, Paulus juga ingin berkata demikian ya, ingin segera bersama dengan Tuhan, tetapi Paulus mengatakan, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan hidup dalam dunia ini, maka itu adalah untuk berbuah. Mati adalah keuntungan karena berjumpa dengan Tuhan, tetapi kalau masih diberikan kesempatan hidup dalam dunia ini, itu artinya aku harus berbuah. Demikian kata Rasul Paulus. Jadi kita melihat hidup yang sudah ditebus dan berjuang di tengah-tengah dunia ini, itu bukan lagi perjuangan yang sia-sia, tapi perjuangan untuk berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Nah, pasal 1 ayat 18 sampai 32 kita sudah mempelajari itu ya. Pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-32 itu hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Jadi di luar Kristus kita diserahkan pada keinginan berdosa kita. Di luar Kristus. Kita sudah banyak membahas ini ya. Ketika orang-orang berbuat dosa, lalu mereka tertangkap, dan dikatakan, mengapa kamu melakukan dosa itu? Misalnya merampok, atau melakukan begal ya, ketika polisi bertanya setelah mereka ditangkap, kenapa kamu lakukan? Sering sekali kita mendengarkan pengakuan mereka, aku kilaf, aku bodoh, aku buta, begitu. Dan memang di dalam Roma pasal 1 ayat 18 sampai 32 ini kita sudah belajar ya betapa manusia yang tidak percaya kepada Tuhan menekan kebenaran. Dan orang menekan kebenaran itu memang kondisi mereka adalah pikirannya gelap, matanya buta, telinganya tuli, hatinya keras seperti batu. Sehingga kebenaran itu tidak bisa diterima. Sebelumnya, keinginan berdosa itu memerintah kita sehingga kita tidak bisa melihatnya sebagai dosa. Ya, karena mata rohani kita buta, ya kan? Dan meskipun kita bisa melihatnya, kita tidak bisa menolaknya. Karena tidak ada kuasa pada diri kita untuk berkata tidak terhadap dosa. Kita sepenuhnya berada di bawah kendali dosa, ya, sebelum dalam Kristus. Tetapi sekarang setelah kita dipersatukan dengan Kristus, dosa tidak lagi bisa menguasai kita. Dan kita punya kemampuan untuk menolak dan memberontak melawannya. Jadi kematian dan kebangkitan Kristus memberikan kuasa kepada kita berkata tidak terhadap dosa. Orang yang sudah diselamatkan, Agustinus berkata, orang yang sudah diselamatkan mampu berdosa, mampu tidak berdosa. Original creation, pada penciptaan sebelum kejatuhan, juga kondisi mereka mampu berdosa, mampu tidak berdosa. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, keadaan manusia adalah tidak mampu tidak berdosa. Atau dengan kata lain, hanya mampu berdosa. Tidak mampu tidak berdosa. Nah, setelah manusia itu mengalami penebusan, redemption, maka mereka diberi kuasa untuk berkata tidak terhadap dosa. Makanya Agustinus memberikan satu kalimat di sana, keadaan manusia yang sudah mengalami redemption, penebusan, mampu berdosa, mampu tidak berdosa. Nah, mampu tidak berdosa ini adalah kuasanya berasal daripada kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus, kepada mereka diberikan kuasa berkata tidak terhadap dosa. Jadi ada kuasa baru yang bekerja dalam kehidupan kita, yang memerintah kita. Mari kita membuka bersama-sama dalam Kolose pasal 1, Kolose pasal 1 ayat 1 sampai 3. Kolose pasal 1 ayat 1 sampai 3 dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita
kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Nah, ini apakah ini Kolose pasal 3? Saya lihat lagi ya. Oh ya, sorry. Kolose pasal 1 ayat 13 ya. Kolose pasal 1 ayat yang ke-13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekal. Nah, jadi di dalam Kolose 1 ayat yang ke-13, bukan ayat 1-3 ya, Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi ada kuasa baru. Kemudian Kisah Para Rasul 26, Kisah Para Rasul 26, ayat yang ke-18. Kisah Para Rasul 26, ayat yang ke-18. Untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku, memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Nah, jadi di sini kita melihat adanya kuasa baru ketika kita dipersatukan dengan Kristus. Kita dipindahkan dari kerajaan gelap ke dalam kerajaan terang. Nah, di sini ada satu ilustrasi yang dituliskan oleh Timothy Keller, ya, kekuatan militer yang jahat memiliki kendali penuh atas sebuah negara. Dan sekelompok pasukan yang baik menyerbu dan menumbangkan kekuatan jahat dan memberikan ibu kota kepada rakyat. Tetapi pasukan militer yang jahat masih bersembunyi, bisa sewaktu-waktu mengacaukan dan menguasai sebagian negara, meski tidak bisa mendapatkan kekuasaannya lagi. Nah, jadi maka mati bagi dosa tidak berarti dosa tidak lagi ada di dalam kita, atau tidak punya kuasa dan pengaruh di dalam kita. Jadi tetap ada dosa, ya. Jadi masih ada, tetapi dosa tidak lagi bisa mendikte kita. Dosa tidak bisa lagi menyetir kita. Karena sudah ada kuasa pada diri kita berkata tidak terhadap dosa. Nah, inilah Bapak Ibu yang perlu kita sadari senantiasa ketika ada tantangan, godaan, dan kesulitan yang berkaitan dengan iman kepercayaan kita. Kita mungkin menaatinya, dan meski kita akan menaatinya, faktanya tetap bahwa kita tidak lagi harus menaati dosa. Ya, kita telah mati bagi dosa, artinya dosa sudah mati bagi kita. Di dalam ayat yang kedua, sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ya, bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya. Nah, jadi sekarang kita bagaimana kita mati bagi dosa, setelah Paulus menjelaskan kapan dan bagaimana kita mati bagi dosa, maka di dalam ayat yang ketiga, Paulus bertanya, ayat yang ketiga, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Nah, di sini Paulus bertanya dan tidak merujuk ke air, ya. Paulus sedang merujuk pada kenyataan rohani yang dirujuk oleh baptisan air. Di dalam pasal 5 ayat 12 sampai 21 kita sudah membahasnya beberapa minggu, ya, sebelum kita membahas 7 perkataan salib. Di sana ditekankan bahwa kita dipersatukan dengan Kristus, maka apapun yang berlaku bagi Kristus berlaku secara sah juga bagi kita. Waktu itu kita membahas tentang Adam pertama dan Adam kedua. Dengan Adam pertama kita terhisap dalam dosa. Dengan Adam yang kedua kita terhisap dalam kebenarannya. Karena Kristus mati dan orang mati bebas dari dosa, ya, orang mati yang percaya kepada Kristus tentunya, maka kita telah bebas dari dosa. Persatuan kita dengan Kristus tidak berhenti di sana, ya. Ayat yang ke-6 dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan
supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya, jadi karena kematian Kristus menghasilkan kebangkitan dan kehidupan baru, maka persatuan kita dengan Kristus nantinya dan harus menghasilkan kehidupan yang baru. Jika kita percaya kepada Kristus, perubahan hidup kita akan terjadi. Saya percaya, ya Bapak Ibu, kalau kita diberikan kesempatan untuk berbicara apa buah pertobatan kita, pasti semua bisa memberitahukan adanya perubahan karakter, yang adanya perubahan ya dalam sifat-sifat kita dari yang buruk menjadi baik, karakter yang tidak sesuai dengan iman Kristen menjadi karakter yang sesuai dengan iman Kristen. Kita tidak lagi hidup dalam dosa, ya dan kita masih terus ya memerangi dosa itu dan tidak lagi mengikuti kemauannya. Nah, salah satu buah dari persatuan kita dengan Kristus adalah kepastian. Sesuatu yang pasti, jaminan, garanti. Ya, ayat yang kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi sesuatu yang pasti. Kehidupan baru kita di dalam Kristus merujuk kepada eskatologi yang mulia dan sempurna bersama dengan Kristus. Ini adalah kehidupan yang sangat indah sekali, Bapak Ibu, dan juga satu jaminan, kepastian, garanti yang tidak ada pada agama lain. Hanya ada di dalam agama Kristen dan di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Di dalam ayat yang pertama tadi, jika demikian ya, jika kita tahu bahwa kita dipersatukan dengan Kristus, jika demikian, ini maksudnya jika demikian dari ayat 12 sampai ayat 20, dari pasal 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-21. Jika kita tahu bahwa kita dipersatukan dengan Kristus, maka kita menghidupi hidup baru di dalam Kristus. Tidak lagi di bawah kuasa dosa dan tidak akan bertanya lagi ayat yang pertama ini. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Nah, jadi pasal 6 ini lanjutan daripada pasal yang kelima tadi ya, pasal yang kelima. Jadi jika kita sudah dipersatukan dengan Kristus, maka kita menghidupi hidup yang baru di dalam Kristus. Nah, ayat yang ke-6 adalah fakta ya. Setelah kita dipersatukan dengan Kristus, maka manusia lama kita telah disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Ayat 12 ya, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi di sini tubuh dosa sama dengan tubuh yang dikendalikan oleh dosa. Dosa mengekspresikan dirinya melalui tubuh kita. Dosa memerintah kita dengan membuat kita menaati apa yang diinginkannya. Inilah yang dikatakan itu tubuh dosa, tubuh yang masih dikendalikan oleh dosa. Ayat yang ketujuh, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi manusia lama sudah mati. Artinya, si John Murray mengatakan begini, Bapak Ibu, manusia lama ya. Jadi manusia lama ini dikatakan begini, manusia lama adalah diri yang lama atau ego, manusia yang belum lahir baru dalam keseluruhannya. Berbeda dengan manusia baru sebagai manusia yang sudah lahir baru secara keseluruhan. Kemudian Martin Lloyd Jones mengatakan manusia lama itu adalah perbedaan penting antara manusia lama dan tubuh dosa adalah perbedaan antara saya sendiri sebagai kepribadian yang menyeluruh dan tubuh saya. Nah, jadi manusia lama dengan tubuh ya. Jadi manusia lama, ego lama orang Kristen sudah lama hilang sepenuhnya. Siapa yang telah mati telah bebas dari dosa. Di dalam ayat ke-7 ya, siapa yang telah mati telah bebas dari dosa. Jadi dosa tidak lagi mengendalikan kita karena kita sudah mati terhadap dosa. Maka dosa kita telah bebas dari dosa.
Dosa masih membuat kita tidak menaati Allah, tetapi sekarang perilaku berdosa itu sudah berlawanan dengan pemahaman diri kita yang terdalam. Kita tidak bisa lagi menikmati dosa dengan bebas, dengan tubuh dosa ini, ya, dengan tubuh kita yang dengan natur berdosa ini. Orang-orang non-Kristen atau yang tidak percaya kepada Kristus, mereka berbuat dosa karena sesuai dengan identitas mereka. Seperti yang dikatakan oleh Agustinus, ya, kondisi manusia di dalam fall, di dalam kejatuhan setelah manusia jatuh dalam dosa adalah tidak mampu tidak berdosa, atau dengan kata lain hanya mampu berdosa. Kenapa? Karena natur mereka berdosa. Sedangkan ya mereka pasti berdosa karena siapa mereka, ya, natur berdosanya. Jadi tidak bisa tidak berdosa. Dan tidak ada kuasa pada mereka untuk berkata tidak terhadap dosa itu. Sedangkan orang Kristen dengan natur baru, ya, kita manusia berdosa tetapi natur baru di dalam Kristus. New life in Christ. Ketika kita berbuat dosa, itu melawan natur kita. Ya, kita adalah umat kudus, imamat yang kudus. Umat yang sudah kembali kepada Tuhan. Yang sudah disucikan, yang sudah ditebus, yang sudah diberikan jubah kebenaran. Roh Kudus sudah menerangi pikiran kita yang gelap. Roh Kudus sudah mencelikkan mata rohani kita yang buta. Roh Kudus sudah membuka telinga rohani kita yang tuli, dan juga sudah mengganti hati batu menjadi hati daging. Mengganti hati yang keras menjadi hati yang lembut. Menata hati kita, menggemburkan hati kita. Sehingga ketika kita mendengar firman, kita sudah dapat berpikir dengan terang benderang, kita sudah bisa melihat kemuliaan Tuhan, keagungan Tuhan melalui firman yang kita dengar. Bisa mendengar dengan jelas, dan firman itu jatuh di hati kita, berakar kuat ke bawah, bertumbuh dan menghasilkan buah berlimpah ke atas. Buah-buah yang menyatakan kemuliaan Allah, yaitu buah-buah pertobatan. Jadi buah kita bukan lagi buah dosa, tapi buah-buah pertobatan. Jadi jika kita berdosa, itu sudah melawan natur kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Hati kita sudah diubah menjadi hati yang baru. Hati yang sudah digemburkan. Hati yang sudah menerima firman. Hati yang terus diperbaharui. Mengalami proses of sanctification, proses pengudusan terus-menerus. Melalui firman yang kita dengar, firman yang kita baca, firman yang kita renungkan. Ada tiga yang menguduskan kita, yaitu Allah, darah Kristus, ya, Roh Kudus, darah Kristus, Roh Kudus, dan firman Tuhan. Nah, jadi jika kita terus belajar firman Tuhan, firman ini juga menguduskan kita, karena ada Tuhan yang hidup dan yang kekal ini, yang mengkoreksi kita, yang menguduskan kita, sehingga kita terkoreksi, ya, ketika kita melakukan dosa dan kemudian membaca firman atau mendengarkan khotbah, kita terkoreksi. Bahkan ketika kita membaca firman ini seperti cermin menunjukkan dosa kita, sehingga kita sadar dan mengakuinya di hadapan Tuhan dan bertobat. Nah, menjadi renungan kita, Bapak Ibu, mungkin kita bisa menjawab, ya, dalam kitab Roma, pembahasan kita mulai hari ini dan minggu-minggu selanjutnya. Saya berharap kita bisa memiliki satu refleksi pada diri kita sendiri setelah kita mengikuti pembahasan. Yang pertama adalah perbedaan apa yang dihasilkan oleh orang mati bersama Kristus terhadap pemahaman kita tentang identitas. Perbedaan apa yang dihasilkan oleh mati bersama Kristus terhadap pemahaman kita tentang identitas. Mati bersama Kristus. Yang kedua, apakah kita benar-benar percaya bahwa kita bisa tidak berdosa? Apa perbedaan yang telah
dan akan dihasilkan kepercayaan tersebut. Yang ketiga, hal apa dalam kehidupan kita saat ini yang secara khusus adalah dosa yang sulit dilawan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, kami berterima kasih untuk pembahasan Roma pasal 6, ayat 1 sampai ayat ke-14. Kami berdoa ya Tuhan, agar setiap kebenaran yang sudah kami dengar, boleh mengkoreksi kehidupan kami lagi, dan memimpin kami kepada hidup yang benar. Mengingatkan kami bahwa kami sudah dipersatukan dengan Kristus, dan dengan demikian kami sudah mati bersama dengan Kristus dan bangkit bersama dengan Kristus. Ingatkanlah kami ya Tuhan untuk menikmati hidup di dalam Tuhan, dalam hidup yang satu kali dan sementara ini. Tidak lagi berorientasi kepada dunia dan segala hal yang ditawarkannya semata-mata, tetapi kami boleh memikirkan kehidupan kami yang sementara ini dengan dikaitkannya dengan eskatologi, kehidupan yang nikmat bersama dengan Tuhan. Bapak di surga, kami menyerahkan diri kami masing-masing dengan pergumulan kami masing-masing, baik pribadi, keluarga, dalam pekerjaan dan pelayanan. Kiranya Engkau terus memberikan gairah kepada kami untuk hidup bagimu, hidup mempermuliakan Engkau di dalam seluruh aspek hidup kami. Terima kasih Bapak atas waktu yang singkat ini yang sudah kami lewati. Kami akan mengakhirinya dan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan menyertai kami. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini pembahasan kita Bapak Ibu.